Untuk kesempatan kali ini kita akan bahas soal tanaman yang bisa menangkal serangan ilmu hitam. Salam Rahayu, dengan Dewi Suntari di sini. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat, serta senantiasa diberikan kemudahan dan perlindungan dimanapun Anda berada. Untuk kesempatan kali ini kita akan bahas soal tanaman yang bisa menangkal serangan ilmu hitam, termasuk santet, terutama tanaman mawar, yang selama ini lebih kita kenal sebagai tanaman hias. Sebagian dari Anda mungkin masih ingat, dulu sekali pernah saya sampaikan tentang sejumlah tanaman yang bisa kita tanam untuk menangkal ilmu hitam. Karena memang tanaman-tanaman tersebut dipercaya memiliki kemampuan metafisik alami sebagai perisai gaib yang tidak dapat ditembus oleh ilmu hitam. Termasuk di antara tanaman-tanaman tersebut adalah kaktus, kemudian mawar, juga pinang merah. Selanjutnya adalah kemuning, tebu wulung, bambu kuning, dan juga cocor bebek. Anda mungkin familiar dengan beberapa tanaman ini, atau mungkin familiar dengan beberapa di antaranya. Di antara semua nama tersebut tentu saja mawar adalah yang paling gampang kita temukan. Meskipun saya yakin banyak dari Anda bisa saja mendapatkan bambu kuning atau cocor bebek, termasuk juga kaktus, yang tentu saja merupakan salah satu tanaman dengan perawatan paling gampang dibandingkan tanaman lain yang kita sebutkan. Tetapi secara umum, yang paling familiar dan keberadaannya paling mudah diakses adalah mawar. Anda ke penjual bunga pasti ada. Bahkan mungkin minta ke tetangga juga dikasih. Mawar secara umum lebih dikenal karena wujudnya yang cantik, aromanya yang wangi, atau bahkan karena maknanya yang romantis, sebab di banyak kebudayaan, mawar memang dianggap sebagai pertanda cinta. Ibaratnya, di hampir semua adegan romantis yang pernah Anda lihat di media maupun film cinta, pasti bolak-balik melibatkan bunga mawar. Tanaman mawar, bila dilihat dari kacamata metafisik, memiliki kelebihan tersendiri. Sebab ia mampu menangkap energi negatif, terutama yang dikirimkan secara sengaja dengan tujuan untuk menyerang atau merusak. Energi negatif ini kemudian disalurkan ke dalam tanah melalui batang dan akar tanaman mawar tersebut. Dan begitu menyentuh bumi, maka efek ilmu hitam akan netral. Hanya saja, perlu dicatat bahwa jika tujuannya adalah untuk menangkal ilmu hitam, maka mawar tidak disarankan untuk ditanam di halaman depan rumah. Mengapa demikian? Karena khawatirnya limbah energi negatif yang ditangkap tanaman ini tadi akan berpindah ke tubuh manusia tanpa sengaja karena terinjak. Jika ditanam di bagian depan, tentu kemungkinan terinjak tanpa sengaja akan menjadi lebih besar. Oleh sebab itu, bila diniatkan untuk menangkal ilmu hitam, maka sebaiknya mawar ditanam di bagian belakang rumah. Tidak jarang orang kemudian bertanya, lah kalau ditanam di dalam pot bagaimana agar tidak terinjak? Sebenarnya boleh, tetapi resikonya bila ditanam di dalam pot, maka tanaman ini otomatis tidak terhubung secara langsung ke tanah. Padahal kemampuan menangkal ilmu hitamnya adalah dengan cara menyalurkan energi negatif tersebut ke dalam bumi. Sehingga akan menjadi kurang efektif bila mawarnya ditanam di dalam pot, kecuali jika tujuan Anda adalah murni menjadikannya tanaman hias. Tentu saja, ini berarti bahwa mawar akan kurang cocok dipakai untuk menangkal ilmu hitam bila Anda tinggal di apartemen dengan banyak lantai. Sebab tidak ada bumi yang bisa disaluri untuk meredam energi negatif. Lantai Anda tidak terhubung langsung dengan tanah. Dalam kasus semacam ini, maka lebih baik Anda menggunakan sarana khusus yang memang berfungsi sebagai pagar gaib. Contohnya adalah jimat raja pagar gaib. Lebih lanjut mengenai sarana ini, bisa Anda konsultasikan secara langsung dengan menghubungi nomor yang tertera di layar. Jangan lupa sampaikan nama Anda, keperluan Anda seperti apa, agar dapat kami sarankan sebaik mungkin. Kurang lebihnya, seperti itulah kemampuan tanaman mawar dalam menyerap atau menangkal energi negatif dari serangan ilmu hitam. Semoga menjadikan wawasan tersendiri untuk Anda. Dari saya cukup sekian. Akhir kata terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.